Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'an ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah khatimur risalah wa ala alihi wa ashabihi ila akhiris sa'ah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadir Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Yang dengan nikmatnya itu kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang ini. Jamaah salat subuh rahimahullahu ta'ala, pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ummatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha qala fa akhidhi baraha. Sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi jadi saksi terhadap semua perbuatan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di atas muka bumi ini. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan pada hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuat makhluk berbicara. Bahkan tanah, bumi yang kita pijak bisa berbicara. Bumi akan bersaksi terhadap amalan kebaikan dan keburukan yang kita pernah perbuat. Sehingga setiap manusia tak mungkin mengelak dengan kesaksian yang ada. At-Taha Al-Qusaini berkata, tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kali sujud di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali pada hari kiamat nanti ia akan bersaksi dan menangis pada hari kematiannya. Bumi, tempat yang sekarang kita pijak dan kita tinggali, kelak pada hari kiamat akan menjadi salah satu saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mempersaksikan semua laku, sikap, dan ucapan kita. Baik buruknya, besar kecilnya, semua diungkap oleh bumi. Semua kejadian yang terjadi di atasnya diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Tidak ada sejengkal bumi pun kecuali ia akan mempersaksikan semua amal anak Adam yang pernah melewatinya, baik dengan ketaatan ataupun dengan kemaksiatan. Kesaksian itu dijelaskan dengan sempurna, tidak ada satupun yang alpa. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, itulah perkara yang disaksikan manusia saat itu mengetahui hal itu. Namun yang mengherankan bukanlah berita yang dibicarakan oleh bumi. Yang mengherankan adalah yang mengabarkan berita tersebut, yaitu bumi, yang hanya benda mati. Bukan pada beritanya yang menimbulkan decak kagum. Sebagaimana juga nantinya anggota tubuh manusia akan menjadi saksi bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak saksi,
dengan memperbanyak amal kebijakan selama di dunia ini. Di mana saja semakin banyak tempat yang dijadikan oleh seseorang untuk beramal solih, maka sebanyak itu pula jengkal demi jengkal bumi bersaksi untuknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup majlis yang mulia ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jemaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.